lebih banyak perempuan sebanyak 62%, kemudian 38% laki-laki. Untuk agamanya 71% Islam dan 29% Kristen. Kemudian untuk sukunya yaitu 97% Jawa dan 3% Batak. Dari perbedaan tersebut mereka tetap saling menghargai. Kemudian untuk analisis yang selanjutnya yaitu latar belakang dari peserta didik. Di sini ada pekerjaan orang tua peserta didik, 41% wira swasta, kemudian disusul 17% yaitu karyawan swasta, kemudian 12% pegawai BUMN, dan sisanya berbagai macam pekerjaan dari polisi, TNI, ASN, dokter, pensiunan maupun guru dan pedagang. Kemudian untuk pendidikan ayah, di sini dominan 35% S1, kemudian disusul 32% SMA, 15% D3, dan 12% SMP, kemudian 3% S2 atau S3, 3% lagi S2. Untuk pendidikan ibu dominan 32% S1, kemudian untuk D3 sebanyak 24% dan 29% SMA, 9% SMP dan 5% SD. Nah, berdasarkan observasi peserta didik di kelas 10.3, ini semua peserta didik membawa smartphone ke sekolah. Beberapa peserta didik membawa laptop untuk mendukung kegiatan pembelajarannya. Kemudian di 10.3 juga disediakan jaringan WiFi di kelas 10.3 dengan kelancarannya cukup lancar guna mendukung proses pembelajaran. Kemudian untuk analisis pembelajarannya, di sini didapatkan data gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu ada auditori sebanyak 19 siswa, kemudian visual 10 siswa, dan kinestetik 5 siswa. Kami mengambil data tersebut menggunakan aplikasi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dari minat peserta didik 94% menyukai biologi, kemudian 88% mereka menyukai pembelajaran dengan diskusi dan memiliki motivasi yang besar untuk mengikuti pembelajaran, dibuktikan dengan tidak pernah terlambat sebanyak 79%, dan mereka juga mencari materi dari internet sebanyak 47%, lebih dari 3 kali, dan 44% 2-3 kali. Jadi mereka sangat berminat dan termotivasi untuk melakukan pembelajaran biologi. Kemudian di sini pada aspek set standar dan objektif, elemen pembelajaran yang saya ambil di sini pemahaman konsep. Peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait perubahan lingkungan. Kemudian untuk keterampilan prosesnya, pada akhir fase ini peserta didik mampu melakukan kegiatan mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis baik itu data maupun informasi, evaluasi dan refleksi, serta mengkomunikasikan hasil. Dari elemen tersebut didapatkan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak perubahan lingkungan bagi kehidupan. Kemudian peserta didik mampu merumuskan solusi pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian untuk aspek strategi and resource, di sini strategi pembelajaran tatap muka, kemudian model pembelajaran yang saya ambil di sini problem learning dengan sumber belajar, sarananya smartphone, laptop, whiteboard, LCD proyektor, speaker, jaringan internet dan lingkungan. Kemudian untuk prasarananya berupa buku biologi penerbit Erlangga, kemudian LKPD, video pembelajaran, dan PowerPoint. Kemudian untuk cakupan ruang lingkup materi yang akan dibahas yaitu permasalahan lingkungan dalam lingkungan sehari-hari, kemudian jenis-jenis limbah, penyebab perubahan lingkungan, yang terakhir upaya penanganan jenis-jenis limbah. Kemudian ini merupakan sumber bukunya yang untuk belajar, yaitu dari penulis Firman Ilyas dan Silva Sagita. Kemudian untuk video pembelajarannya ini sudah terlampir.
utilize resource atau pemanfaatan sumber belajar. Di sini peserta didik mengamati video sebagai bahan stimulus atau rangsangan. Kemudian peserta didik memahami materi menggunakan PowerPoint dari guru, buku teks atau sumber belajar lain yang relevan. Kemudian peserta didik melakukan observasi lingkungan sekolah untuk mengidentifikasi penyebab perubahan lingkungan dan melakukan melalui LKPD yang diberikan peserta didik disajikan masalah terkait perubahan lingkungan. Kemudian dari aspek selanjutnya yaitu required learner participant. Ini saya mengambil problem-based learning dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda. Di sini untuk sintak awal, orientasi peserta didik. Di sini guru memberikan stimulus pada peserta didik dengan permasalahan dan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari tentang video sampah plastik. Kemudian guru memfasilitasi kegiatan pengumpulan data pencemaran lingkungan di sekitar peserta didik. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam diskusi perubahan lingkungan. Kemudian pada sintak organisasi peserta didik untuk belajar, di sini peserta didik berkelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing dengan setiap kelompok berisi 4 anggota. Kemudian peserta didik menyelesaikan LKPD yang diberikan guru dan peserta didik memahami penjelasan guru tentang masalah perubahan lingkungan. Dan di sini aspek sintak ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok untuk pencarian informasi. Peserta didik melakukan penyelidikan masalah yang ada pada LKPD dengan cara berliterasi menggunakan jurnal ilmiah. Kemudian setiap kelompok melakukan diskusi. Kemudian guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi. Sintak yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Di sini peserta didik menuangkan hasil diskusi pada LKPD yang sudah diberikan. Kemudian peserta didik melakukan presentasi di depan kelas sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Kemudian evaluasi. Di sini peserta didik memberikan konfirmasi terhadap materi yang disampaikan saat presentasi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Di sini ada asesmen formatif berupa penilaian dan pengamatan, bentuk instrumennya LKPD, asesmen sumatifnya tes tertulis dengan soal pilihan ganda, dan pengayaan serta remedial. Berikut untuk format asesmen formatifnya. Untuk rubriknya yaitu rubrik penilaian presentasi LKPD. Di sini dengan kriteria 1 sampai 4 komponen. Jadi ketika peserta didik melakukan presentasi, nanti bisa dinilai kemampuan presentasinya. Jadi misalnya nomor 1 ada kemampuan presentasi menjelaskan dengan benar dan mudah dipahami. Nomor 2 menggunakan intonasi yang baik. Ketiga menggunakan bahasa tubuh. Keempat ada kerjasama antar kelompok. Jadi nanti ketika dalam presentasi tersebut peserta didik memenuhi keempat kriteria ini, maka dia akan mendapatkan 4 komponen seperti itu. Yang nomor 2 juga caranya sama. Kemudian untuk nilai presentasinya, jumlah skor dikalikan bobot dibagi 20 dikalikan 100. Kemudian untuk asesmen sumatifnya, bentuk penilaian tertulis berbasis online untuk aspek pengetahuan. Kemudian tes pilihan ganda, jumlah soalnya 10 soal. Untuk skornya jumlah soal benar dikalikan 10. Kemudian untuk pengayaannya di sini diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi, yaitu dengan menganalisis grafik penyebab perubahan lingkungan yang telah divariasi dengan menggunakan LKPD. Kemudian untuk yang remedial, yaitu yang harus mengulang, diberikan pembelajaran menggunakan LKPD sesuai dengan materi yang dibutuhkan untuk diulang. Berikut lembar LKPD yang akan siswa gunakan ketika berdiskusi, yaitu untuk LKPD dengan kelompok dia belajar visual, nanti peserta didik menganalisis gambar dan artikel tentang perubahan lingkungan yang sudah disiapkan pada LKPD tersebut. Kemudian peserta didik akan menjawab permasalahan yang ada pada LKPD dengan berdiskusi kelompok. Kemudian untuk LKPD gaya belajar auditori, peserta didik akan menganalisis video tentang perubahan lingkungan. Kemudian peserta didik akan menjawab permasalahan yang ada pada LKPD dengan berdiskusi. Yang ketiga yaitu LKPD pada gaya belajar kinestetik, melakukan pengamatan langsung tentang perubahan lingkungan yang ada
dilakukan pengamatan, baru peserta didik menjawab permasalahan yang ada pada LKPD dengan berdiskusi. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas untuk kegiatan setelah berdiskusi. Sekian pemaparan rancangan pembelajaran saya mengenai ASER. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.